seorang anak kepada ibunya sepanjang badan. Namun cinta seorang ibu kepada anaknya sepanjang hayat. Bu, tambahin duitnya dong. Astagfirullahaladzim. Hendra, gimana sih kamu gak lihat apa ibu lagi jualan? Ah, udah begini. Astagfirullahaladzim. Ini tali apa? Sekarang ibu ambil tali posisi pakai mulut ini. Enggak, ibu gak mau Hendra. Ibu turutin kata Mas Hendra, ambil pakai mulut ibu. Hendra, yang kamu lakukan ini adalah dosa, nak. Nggak penting, nggak peduli. Buruan. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pada episode kali ini, kita kedatangan seorang narasumber, seorang ibu yang tangguh dan bersedia membagikan kisah pilunya kepada kita semua sebagai pembelajaran. Telah hadir di studio, Ibu Tuti. Ibu Tuti, apa kabar? Baik, Mbak. Bu, terima kasih sudah bersedia hadir di sini, Bu. Sangat kami apresiasi. Ibu sudah bersedia untuk membagikan kisahnya, Bu. Siap, Mbak. Silakan, Ibu. Kejadian ini belum begitu lama, Mbak. Dan saya masih mengingatnya semua. Sampai saya duduk di kursi roda ini, Mbak. Saya ini cuma pedagang bubur biasa. Bubur ayam. Bu, bubur ayam kami, Bu. alhamdulillah Ya, sudah Bu. banyak pelanggan. Anak saya Hendra dan mantu saya Mirna tinggal bersama saya. Tapi saya sedih, Mbak. Sedih kenapa, Ibu? Setelah anak saya menikah, istrinya tidak pernah membantu saya. Boro-boro dia ngasih uang sama saya, Mbak. Dia malah pinjem duit sama saya. Bu, tambahin duitnya dong. Astagfirullahaladzim. Hendra, kamu gimana sih kamu gak lihat apa ibu lagi jualan? Bu cuma ambil duit doang di laci. Iya, tapi sebentar. Ibu dagang dulu ya. Sebentar ya, Mirna. Hendra ya. Ah, udah begini. Sabar dong. Kenapa ibunya didorong kayak gitu sih? Ibu kenapa jadi ikut campur urusan kita? Ibu mertua aku ini gak tahu diri. Masa kita disuruh belanja cuma dikasih uang 100.000? Mau belanja apa? Gak cukup apa-apa. Astagfirullahaladzim. Hendra, enggak. Ibu tuh ngasihnya 300 bukan 100. Bu, udah Bu, ya. Ibu nggak usah banyak ngomong, ya. Mirna nggak mungkin salah hitung, ibu yang pikun. Ayo, Iwan. Udah. Ayo. Udah berapa duitnya? Ini aku lagi ngitung dulu, Mas. Berapa? Lama banget sih hitung duit. Aduh. Hendra! Mirna! Ya Allah. Ini orang gila. Naik mobil tuh lu lihat. Kenapa lu bisa nabrak motor gua? Lo yang salah ngambil jalur gua, ngapa gua yang disalahin? Ngambil jalur lu gimana? Jelas-jelas lu yang nabrak motor gua. Lu lihat motor gua jadi rusak kayak gini? Makanya lihat-lihat kalau jalan. Lu yang lihat-lihat. Lu jadi macem-macem sama gua lo. Lah, lu jadi maunya apa? Jangan berhenti, Pak. Saya mohon, Pak. Maafkan anak saya, Pak. Udah, Bu. Angkat tuh motor lo tuh. Halangin jalan gua aja. Sudah. Sabar. Batuk klakson, mobil bener. Dia nabrak, Bu. Ibu tuh gimana sih? Jelas-jelas orang itu yang nabrak Hendra, dia yang salah ngambil jalan kita. Ibu ngapain lagi bela-bela orang itu? Harusnya ibu tuh minta ganti rugi sama dia. Jangan ribut di jalanan, nak. Ibu takut kalau bapak itu emosi. Kalau bertengkar celaka nanti Hendra suamimu. Jangan. Kalau udah deh, Bu. Ibu tuh emang gak peduli sama anak sendiri. Yaudah, Mas, kita pergi aja. Enggak, Hendra.
Saya khawatir Mbak sama Hendra karena dia sering ribut di jalanan. Maka itu saya tengahi mereka. Kalau saya boleh berkomentar ya Bu, apa yang Ibu lakukan tuh sudah benar. Ibu melakukan ini semua atas dasar benar-benar sayang dan peduli pada Hendra, Bu. Itu bukanlah suatu kebodohan. Saya mungkin memang orang bodoh. Saya memang bukan lulusan SMA. Tapi saya berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi anak dan mantu saya. Kenapa Ibu Tuti? Saya sedih aja. Saya sudah mati-matian cari uang buat anak, buat mantu. Tapi saat saya lagi butuh bantuan, seolah saya ini jadi beban buat mereka. Bubur ayam. Bubur ayam. Bubur ayam. Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu Tuti tolongin Pak ya Pak. Belanja segini aja minta duitnya udah kayak belanja segudang, tau nggak? Nasib ya, punya ibu mertua medit kayak gitu. Lihat tuh, ibu kamu tuh. Ya ngomel mulu sih. Mas, kamu tuh bisa nggak sih kalau minta duit sama ibu kamu tuh jangan tanggung-tanggung. Aduh, bisa nggak mintanya tuh sekalian yang banyak? Biar kita tuh ada pegangan. Ini nggak ada sisa sama sekali loh. Ya ntar aku minta banyak. Udah kamu sana. Solid banget jadi. Ya Bu, sebentar lagi sampai berumah Bu. Pelan-pelan Bu. Iya. Pegangin Mas. Mas Hendra. Wah, Mas, dudukin aja ibunya. Apa Ibu? Ibu, tolong Mas, di sini. Ya, Dudukin Mas. dudukin. Duduk, Bu. Ya ampun, Ibu. Bu. Ini ibu saya kenapa ya, Mas? Tadi kita nemuin Bu Tuti pingsan di jalan Mas. Bu. Ya ampun Ibu, kenapa Ibu paksain dagang sih Bu? Kalau Ibu sakit mending istirahat aja di rumah. Bu, kalau udah gak kuat dagang, istirahat. Bener kata Mirna. Ya udah Mas, kalau gitu Bu, Mbak, kita permisi dulu ya. Iya Mas. Makasih ya Mas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu ini kenapa sih? Kalau lagi sakit, kenapa Ibu paksa dagang hari ini? Mirna, ibu tuh tadi memang nggak apa-apa. Tahu-tahu pas di jalanan kepala ibu kelayangan, nak. Badan ibu nggak enak. Ya itu namanya Bu juga lagi sakit Bu. Udah deh, Bu tuh jangan keras kepalanya kalau dibilangin. Semuanya kan jadi repot loh nganterin Ibu segala. Aku repot, Hendra repot. Ibu tuh Sulit banget, ibu tuh kemana aja sih Bu? Bisa pingsan kayak gitu? Loh, Ibu. Ibu tuh nggak ada angkat-angkatnya loh. Sama sekali nggak anget loh. Jangan-jangan Ibu pura-pura ya? Ibu nggak sakit kan? Masya Allah, nak. Ibu benar-benar sakit. Kepala ibu dikelayangkan. Ibu nggak kuat. Udah deh Bu, Ibu tuh bohong deh. Hendra, kamu lihat ya. Ibu kamu nih pura-pura sakit. Lihat wajahnya tuh masih seger-seger aja tau nggak?
Iya, ini Bu nggak angkat, Ibu kenapa pura-pura sih Bu? Ya Allah, sumpah ibu tuh benar-benar sakit, Nak. Ibu gak bohong. Kamu nggak percaya? Ibu pasti pura-pura kan? Hari ini memang ibu mau pulang aja kan? Nggak mau dagang kan hari ini? Bu, gini Bu, Ibu dengerin ya Bu. Ibu dudukan di sini, nggak dagang, duitnya dapat dari mana? Nggak ada duit kita hari ini. Ibu mohon, Nak. Ibu mohon bawa ibu ke klinik. Ibu udah gak kuat. Malah ibu kelingan, Hendra. Sekarang Ibu minta ke klinik, Bu tahu nggak Bu? Klinik itu butuh duit, ya. Dokter mahal, obat mahal. Duitnya dari mana? Udah Mas, kamu sekarang beli obat di warung. Nanti kalaupun ibu minum malam ini juga besok udah sembuh kok. Ngapain ke anak klinik? Mahal Bu. Situasi kita kayak gini. Irit Bu. Demi Allah, Nak. Tolong ibu bawa ke klinik. Ibu udah gak kuat. Tolong. Bikin repot loh. Sayang banget loh malu-maluin. Mirna. Hendra. Ya Allah, hamba sudah tidak kuat lagi, ya Allah. Kepala hamba pusing. Hendra itu anak baik, Mbak. Sebelum ayahnya meninggal, dia selalu bantuin jualan saya. Tapi setelah nikah, dia dipengaruhin sama istrinya. Dan sejak itu, anak saya jadi kasar, Mbak. Sebagai sesama ibu, saya turut prihatin ya Bu Tuti. Tapi kamu sendiri bagaimana Bu? Saat itu kan masih nggak enak badan, satu lagi sakit. Apa ibu nggak jualan bubur dulu? Anak saya yang jualan, Mbak. Tapi dia nyuruh saya buatin resepnya. Padahal saya berdiri itu kepala masih pusing sekali. Iya, kepala ibu masih sakit, Nak. Bu, ini tuh sebentar aja. Masa nggak mau kasih tau resep ke menantu sendiri sih? Apa? Ibu nggak mau ngasih tau aku resepnya? Ibu mau rasa-rasaan sama aku? Bukan begitu, Mirna. Kondisi ibu lagi kurang sehat. Kalau ibu sehat, ibu juga mau kasih tahu cara bikin buburnya. Besok aja ya, Nak ya. Bu, nggak ada besok-besok Bu. Justru besok kita tuh udah mau dagang. Jadi harus hari ini Ibu kasih tahu ke Mirna resepnya kayak gimana. Ya udah, ibu kasih tahu. Pertama-tama rebus dulu ayamnya, karena ayam itu lama digodoknya ya. Mirna, kamu liatin Ibu ya caranya kayak gimana. Aku mau ngurusin gerobaknya dulu di depan ya. Ibu sekarang juga masak yang lengkap, yang enak, jangan sampai ada yang bumbunya tertinggal, ya? Terus kamu nggak mau lihat cara buatnya bagaimana? Ya enggak lah Bu, ngapain juga aku nontonin ibu masak, kayak nggak ada kerjaan aja. Ibu lah yang masak. Tapi kalau kondisi ibu kayak begini, Aduh Ibu, jangan manja deh Bu. Ibu tuh udah tua Bu, ngapain sih ngeluh terus sakit-sakit kayak anak kecil? Masaknya bener deh. Oh ya, jangan sampai nggak enak. Karena kita mau dagang Bu, awas kalau sampai nggak enak. Ibu harus tanggung jawab kalau sampai nggak enak. iya Mirna. Ya walaupun saya sakit, saya tetap harus memikirkan Hendra dan Mirna jualan. Tapi apa mereka bisa Bu jualan seperti ibu? Hendra kan pernah bantu saya. Jadi sedikit banyak bisa, Mbak. Tapi mereka nggak keliling kayak saya. Mereka mangkal aja di depan rumah. Terus gimana Bu? Apakah penjualannya laku? Enggak, Mbak. Ini Mbak. Ini bubur apaan sih? Rasanya nggak enak banget. Kenapa jadi begini sih? Biasanya enak. Ini bukan buatan Bu Tuti kali ya? Ibu-ibu, maaf ini masih sama kok buatan Bu Tuti resepnya? Mana mungkin? Saya itu udah langganan lama, jadi saya tahu rasa bubur Bu Tuti. Kapok aja.
Bu. Mas, kok kayak gini sih? Kayaknya ibu kamu tuh sengaja deh bikin resep dagangan hari ini tuh nggak enak. Tapi kamu ngeliatin ibu gimana buatnya kan? Aku ngeliatin, Mas. Tapi kan aku disuruh ibu aja, jadi aku ikutin aja apa yang ibu bilang semalam. Mas, jangan-jangan ibu takut deh kita ambil semua omset dagangan bubur. Jadi ibu asal-asalan bikinnya, jadi kita jadi kapok jualan bubur. Tapi ibu tuh nggak mungkin deh kayak gitu. Asal kamu tahu ya, Mas, aku juga ngeliat kalau ibu tuh nggak masukin salah satu bumbu yang ada di meja. Padahal aku yakin banget bumbu itu tuh harus dimasukin. Tapi ibu nggak masukin. Ibu sengaja deh kayaknya. Ya Allah Hendra, kamu kenapa marah-marah nak? Ibu udah bosan nanyain deh Hendra kenapa, ya? Ibu sengaja kan bikinin resep bubur gak enak hari ini buat aku dagang. Ya Allah Hendra, ibu tuh dari semalam buatin buburnya sama yang biasa ibu dagang. Nggak ada tuh ibu beda-bedain. Mirna juga kan ikut bantuin, kamu tahu kan nak? Aku emang ngeliat ibu masak. Tapi ibu tuh kayak bikin asal-asalan tau nggak? Buktinya ibu nggak masukin salah satu bumbu yang ada di meja. Sengaja kan ibu? Demi Allah, Mirna, kamu jangan ngomong begitu dong. Ibu tuh bikinnya sama kok. Ya walaupun ibu tuh masih pusing, tapi ibu yakin dengan resepnya nak. Bu, udah ya. Ibu nggak usah ngeles. Mendingan ibu akuin kalau ibu tuh salah, ya. Soalnya tadi yang beli tuh bilang bubur ini nggak enak, Bu. Oh, atau ibu nggak suka ngeliat aku sama Mira jualan bubur ibu? Iya. Ya Allah nak, ibu tuh malah senang banget. Kamu tuh bantuin ibu dagang bubur. Ya Allah, ya nak. Ya udah, ibu kalau senang kenapa bikin resepnya nggak enak? Bikin yang enak dong, Bu. Ya udah, ibu bikinin yang baru ya. Ya udah sekarang bikinin. Jangan sampai sakit ya, Bu. Ibu nggak sakit. Saya benar-benar memaksakan diri, Mbak, supaya Hendra laku dagangannya. Dari semua bumbu dan teknik bikin bubur, semua saya ajarkan. Tapi saya heran, setiap mantu dan anak saya, semua tidak enak. Maksud ibu bagaimana? Bahannya ibu sudah siapkan. Terus ibu olah bahannya seperti biasa. Tapi giliran Hendra dan Mirna yang jualan jadi nggak enak. Kok aneh sih, Bu? Kok bisa ya? Saya kurang tahu itu, Mbak. Terus akhirnya bagaimana, Bu? Mereka tetap jualan atau enggak? Mereka masih tetap jualan, Mbak. Tapi apa, Ibu? Hati-hati. Ini nih. Ini kuburan baru, Mas. Coba kamu gali deh, Mas. Ya, Mas, gali terus, Mas. Sayang, ketemu nih tali pocongnya. Langsung ambil kali ya? Iya, Mas, bener itu. Stop. Mas. Jangan diambil dulu, Mas. Ini bukan barang sembarangan. Ya terus gimana ngambilnya? Kata Mbah Dukun, jangan ambil pakai tangan, harus pakai mulut. Pakai mulut? Serius kamu? Iya, Mas, kata Mbah Dukun harus pakai mulut. Kalau pakai tangan bisa nggak manjur. Ayo cepet ambil.
Akhirnya kita dapat tali pocongnya. Ini. Aman, Mas. Cepetan kamu masukin tali pocongnya. Sabar aja, Duk. Mas, cepetan masukin nanti keburu ibu datang. Ya sabar. Saya curiga Mbak malam itu. Kalian berdua kenapa mukanya belepotan tanah begitu? Udah deh, gak usah banyak nanya. Ibu ngapain sih di sini? Ibu mau ambil air. Ya udah buruan ambil minum ya. Itu balik lagi tidur. Ya, tapi Udah, ayo buruan. Muka Hendra dan Mirna penuh dengan tanah. Lama banget sih. Seperti habis masuk dalam lubang tanah. Yuk, dibawa aja deh, Bu. Dibawa, lama. iya. Tapi itu sudah malam. Apa mungkin mereka habis belanja di pasar buat beli bumbu-bumbu bubur ayam? Cepetan Mas, masukin Mas tali pocongnya. Bentar dulu. Saat itu pun saya tidak berpikiran macam-macam, Mbak. Tapi hanya rasa curiga saja. Takutnya mereka beli bumbu-bumbu yang bikin kecewa pembeli, Mbak. Tapi ternyata saya salah, Mbak. Keesokan harinya jualan bubur anak saya benar-benar diserbu pembeli, Mbak. Ramenya bukan main. Saya dong Mas, saya udah lama nunggu nih. Ini ruang mangkok siapa? Bapak ya? Ah, itu saya. Ah, ini kayaknya punya ibunya Ibu yang komplit ya berdua ya. Ah, silakan disantap. Iya, pedas itu. Wah, enak banget nih buburnya. Jarang loh saya makan bubur seenak ini. Bener kok. Ini resepnya buatan Bu Tuti kan? Ya jelas bukan dong, Mbak. Ini buatan saya sendiri. Lagian kalau buatan Bu Tuti nggak mungkin seenak ini. Ini spesial saya buat. Oh, pantes. Wah, Ya, silakan. iya. Silakan duduk, Pak. Mas, Mbak, kalau gitu saya pesan 3 lagi ya bungkus. Oh, boleh, Oh boleh. iya. Sebentar ya, Bu. Iya. Mas, ini lagi banyak banget loh pelanggan. Itu ibu tidur aja dari tadi di kamar. Panggilin dong, bantuin. Iya, bentar. Ya. Wah, iya Pak, sebentar ya Pak. Dibuatin dulu ya. Bu, apain sih Bu di sini anak-anakan? Di depan itu lagi ramai. Bantuin dong. Hendra, kepala ibu masih pusing, Nak. Ibu pusing sedikit dong, manja banget. Udah, ayo. Itu lagi rame, buruan. Enggak, udah. Manja banget sih, pusing dikit doang kok. Mbak, ini semuanya berapa? Ibu-ibu, tolong dong. Ada yang mau bayar tuh. Mas, tadi ada yang bungkus 3. Oh iya. Bubur 2 sama air mineralnya 2 nih, Bu. 30. Iya, Bu. Iya. Ya, makasih ya, Terima Mas. kasih. Ya. Pak, tolong Pak. Bu. Bu, pohon Bu. Mbak, kasih air dulu, Mbak. Iya. Ibu pusing, Nak. Bangun, Bu. Sini. Bubur Hendra dan Mirna benar-benar laris, Mbak. Seumur hidup saya dagang bubur. Belum pernah saya dapat omset segede ini. Rezeki datang benar-benar nggak terduga, Mbak. Tapi musibah itu datang bersamaan juga, Mbak. Loh, musibah apa Ibu? Sejak dagangan laris, Hendra dan Mirna itu jadi kasar sama saya, Mbak. Aduh Ibu, sabar ya Bu. Kru ada tisu. Kasih ya.
Ibu, saya bisa melihat betapa beratnya Ibu menceritakan kisah ini. Apakah Ibu masih sanggup melanjutkan, Bu? Iya, Mbak. Sikap mereka ke saya tuh, Mbak, semakin menjadi-jadi, Mbak. Mereka menyiksa saya dan menyuruh saya jualan bubur sendiri. Ya Allah, Bu. Kok segitu teganya mereka? Apa Ibu nggak bisa nasihatin mereka? Percuma, Mbak. Yang ada mereka tuh semakin kasar sama saya, Mbak. Aduh, Ibu. Saya nggak bisa memahami perasaan Ibu pada saat itu. Tapi jujur Ibu, saya sangat kagum. Saya kagum dengan keteguhan hati Ibu Tuti terhadap anak yang menurut saya, Bu, kelakuannya itu udah keterlaluan. Lalu bagaimana, Bu? Setelah dagangan mereka menjadi begitu laris, apa yang terjadi berikutnya? Saya menemukan tali, Mbak. Tali? Tali apa, Ibu? Makasih ya. Ibu, tolong jagain warung dulu ya. Saya mau cuci mangkok-mangkok nih ya. Iya, iya. Itu lain dulu ya, ada orang baru datang. Mau istirahat dulu, capek ya? Iya, Nak, iya. Yuk. Ibu pesen bubur satu ya. Komplit, Mbak. Komplit. Sebentar ya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini tali apa? Astagfirullahaladzim. Kok bisa ada tali sih, Bu? Apa mungkin anak sama mantu Ibu tuh mereka nggak sengaja kemasukan tali ke buburnya? Mungkin mereka lagi sibuk banget buru-buru, Bu, terus nggak sengaja pada saat lagi persiapan buburnya. Saya itu berpikir kayak gitu, Mbak. Saya pikir anak sama mantu saya ini cuma ceroboh aja. Tapi yang membuat saya heran, Mbak, menantu saya tetap membuat bubur pakai panci yang bekas. Panci itu nggak pernah dicuci. Padahal sudah seharian dipakai. Seharusnya dicuci kalau sudah selesai dagang. Ini enggak, Mbak. Anak saya pakai terus berkali-kali tanpa dicuci. Banget. Banget nih. Mantap. Bu. Bentar, Bu. Bu, itu di dapur kan masih ada bubur. Jangan lupa digodok ya. Jangan sampai buburnya jadi keras. Bukan godok terus sampai lembut. Tapi kan itu pancinya belum dicuci. Ibu cuci dulu baru. Bu, mulai dari hari ini pancinya jangan Ibu cuci ya. Mau ada bubur bekas hari kemarin, mau ada sebulan kemarin, pokoknya jadi cuci ya. Digodok aja udah. Iya, tapi biasanya... Bu, gak usah pakai biasa. Ibu bisa gak sih dengerin omongan aku nih, Bu? Bu, gini ya, Ibu pernah gak bikin omset bubur sebesar ini? Pernah gak? Gak pernah kan? Iya, tapi Ibu pikir... Bu, udah gak usah mikir, gak usah tapi Ibu pikir kelamaan. Tinggal diikutin aja apa yang anaknya ngomong. Ibu ke belakang ke dapur, godok buburnya sampai lembut, terus pancinya jangan pernah dicuci. Udah, gampang kan? Sayang, kayaknya kita bakal auto kaya deh, sayang. Ada lagi, semua itu berkat kerja keras kita dan pastinya si tali itu. Iya gak? Aduh, kita kayaknya perlu tidur deh. Capek banget kan kita seharian jualan. Iya, kita mesti istirahat sih. Bu, pokoknya jangan lupa ya untuk digodok buburnya sampai lembut. Terus pancinya ya, sekali lagi diingetin nih, jangan sampai disuci. Iya, Nak. Yuk. Awas saja kalau orang tua itu ngaduknya nggak lembut. Gue semprot. Lihat aja. Mas Hendra, itu kamu ya, Mas? Mas, kamu jangan bercanda, Mas. Itu kamu bukan sih, Mas? Mas! Hendra,
Ibu. Jadi ibu tadi di belakang aku. Ibu nakutin aku ya? Iya kan? Mirna, ibu nggak ngerti maksud kamu. Ibu tuh baru selesai sholat tahajud. Bu, makanya ibu tuh kalau mau ke dapur tahu gelap kayak begini. Ibu tuh permisi kek, jangan diem-diem doang. Lihat dong Mira jadi shock kayak gini. Ah udah deh Bu. Aku tahu ibu sengaja akan balas dendam. Ibu mana menakutin aku kan? Jadi pura-pura jadi pocong kayak gitu. Biar aku trauma, iya kan Bu? Masya Allah Mirna, ibu tuh nggak ada mau nakutin kamu. Ibu tuh benar-benar baru sholat tahajud, nak. Ah udah deh Bu. Aku nggak peduli ibu mau ngapa. Dari kemarin emang ibu tuh udah sensitif sama aku. Dasar orang nggak tahu diri. Lagian tujuan ibu tuh apa sih? Nakutin Mirna kayak gini? Mau celakain Mirna? Iya? Ah! Udah mas, udah mas. Aku capek banget deh. Kita tidur aja deh. Mira. Sabar ya Bu, sabar. Saya bisa melihat bahwa luka ini masih sangat terasa Bu, masih sangat dalam Bu. Saya nggak kebayang orang memperlakukan ibunya seperti itu. Tapi itu beneran Bu. Menantu ibu pada malam itu benar-benar melihat pocong. Saya nggak tahu persis, Mbak. Tapi malam itu saya lihat menantu saya sangat ketakutan sekali, Mbak. Tapi ya gitulah, Mbak. Tapi saya malah yang dituduh. Katanya saya yang berpura-pura jadi pocong di depan dia. Kok bisa-bisanya sih malah menuduh ibu? Besoknya, Mbak, saat jualan benar-benar berbeda sekali. Maksudnya berbeda bagaimana? Benar-benar tidak ada pembeli sama sekali, Mbak. Loh, Tidak ada satupun yang membeli bubur, Mbak. kok aneh sekali sih Bu? Dari yang sebelumnya begitu rame, begitu laris, tiba-tiba dalam semalam ada 0 pembeli. Itu kan aneh Bu. Kira-kira kenapa ya? Ini kenapa ya? Dari pagi sampai sore ini dagangan kita buburnya nggak laku. Dari mulai ayam, kecap, cakwe kerupuk masih utuh semua. Mas. Apa jangan-jangan Jangan-jangan apa? Kamu tuh ngomong jangan setengah-setengah dong. Apa? Jangan-jangan apa? kamu sekarang juga periksa pancinya, Mas? Gimana, Mas? Mana sih? Nggak ada tali pocongnya. Tuh kan, Mas. Aku bilang juga apa, pasti ibu yang udah buang talinya. Aku yakin banget 100%. Sini. Bu, ibu kenapa nggak pernah dengerin omong aku? Itu belum cuci kan pancinya? Iya kan? Ya Allah, kenapa sih nak kamu tuh marahin kayak begini sama ibu? Ibu tuh salah apa? Ibu tuh cuci panci supaya bersih. Bu, dengerin ya, aku udah bilang itu panci jangan dicuci. Sekarang di mana tali? Tali. Iya, ibu nemuin. Nah, terus dibuang kan talinya? Kenapa sih ibu tuh nggak pernah dengerin omong? Pantes aja seharian ini dagangan kita tuh nggak ada yang laku, tau nggak, Mas? Bu, udah aku omongin ke ibu, jangan apa-apain pancinya, jangan dicuci. Dibiarin aja, tali di situ juga dibiarin. Tahu apa tali di situ? Tali pocong biar laku, tau nggak? Astagfirullahaladzim. Hendra, kamu pakai tali pocong untuk dagangan kita. Itu musyrik, nak. Allah akan marah. Alah, ibu tuh so suci banget ya. Lagian ibu ngapain ngomong kayak gitu? Ibu juga nikmatin duitnya, beli obat sana sini. Ibu tuh munafik, tau nggak? Munafik. Mirna, istighfar, nak. Hendra, istighfar. Udah. Sekarang ikut. Ibu, jauh. Ikut. Buat. Sini, diam. Diam, tuh. Kamu ngapain sih, nak? Kamu ngapain?
ngapain gali kubur? Yang kamu lakukan itu dosa, nak. Astagfirullahaladzim. Ambil tali pocongnya Mas, cepetan Mas. Jangan, nak. Itu musyrik. Jangan berzina. Si Ibu. Sini. Sekarang Ibu ambil tali pocongnya pakai mulut ini. Enggak, Ibu nggak mau, Hendra. Ada buruan. Jalan. Ibu turutin kata Mas Hendra, ambil pakai mulut Ibu. Turutin. Hendra, yang kamu lakukan ini adalah dosa, nak. Ibu buruan ikutin aja sih ah. Maju lagi Ibu. Disiksa di neraka. Nggak peduli. Buruan. Pegang tangan aku Mas. Yuk. Akhirnya dapat tali pocong. Yes. Berhasil kita Mas. Ibu, makasih ya Bu udah buat ini. Dadah Bu. Hendra, tolong jangan tinggalkan Ibu, nak. Tangannya cuma. Aduh, kenceng banget ini Mas anginnya. Lari. Hendra, Hendra, tolong Ibu, nak. Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar kehilangan kata-kata Ibu. Ibu mengambil tali pocong itu dengan mulut Ibu. Maafkan saya ya Allah. Tapi saya dipaksa sama anak saya. Saya nggak mau, Mbak. Saya berusaha melawan, tapi saya nggak kuat melawan tenaga anak saya. Lalu setelah itu Ibu, apa yang terjadi? Ibu, ini buburnya ya Bu. Ya, makasih. Tali apaan ini? Itu kok di talinya kayak ada tanahnya gitu sih? Tali begini kok ada tanahnya nih, namanya tali pocong nih. Wah, jangan-jangan pesugihan ini ya. Jadi bubur ini pakai pesugihan tali pocong. Wah, nggak bener nih. Apa lagi? Dengerin saya dulu. Apa mau didengar? Kalau aja udah. Tolong tenang dulu Pak, Bu tolong tenang dulu. Kita bisa jelasin semuanya. Kami mohon minta maaf sekali. Memang benar kami melakukannya, tapi kami dipaksa. Sama siapa? Saya dipaksa Pak sama ibu mertua saya Pak. Mana ibunya? Dia Pak, ya Pak. Bu, kita berdua udah bilang Bu, kita mau jualan yang halal Bu. Tapi Ibu paksa kita buat jualan dengan cara pesugihan. Dengan cara yang nggak halal. Ya ibu kenapa paksa kita untuk ikut pesugihan itu Bu? Itu nggak halal Ibu. Bukan saya, Pak. Bukan Bu. saya. Udah Bu, mendingan Ibu ngaku aja. Itu pesugihan kan Bu? Ya Bu, udahlah Ibu ngaku aja Bu. Bu, kita udah nggak mau ya Bu. Jualan dengan cara pesugihan kayak gini Bu. Nggak halal Ibu. Orang musik kayak gini harus kita pukul. Ayo, sini Bu. Ini Ibu. Ya bawa aja Bobo. Iya, kita pukul aja dia. Ya bawa aja Bobo. Nih Pak RT, dagang pakai pesugihan Pak RT. Semua. Apa yang mau tenang? Bu Tuti, apakah benar Bu Tuti melakukan apa yang mereka tuduhkan sama Ibu? Ya Allah, demi Allah Pak RT, saya nggak pernah melakukan perbuatan itu Pak. Kalau Bu Tuti tidak melakukan, berarti Pak Hendra sama Bu Mirna. Benar begitu Bu? Enggak Pak. Semua itu ibu saya maksa. Ibu kenapa sih pakai nuduh kita? Jadi kita kan dituduh jelas-jelas tuh Ibu. Ibu yang lakuin pesugihan ini Ibu. Lu ngaku dong. Udah gini aja Pak RT, biar sama-sama tahu nih Pak RT. Kita lakuinnya sumpah pocong Pak RT, biar tahu siapa yang benar siapa yang salah. Oke. Berarti malam ini kita melakukan sumpah pocong. Ya, setuju Pak RT. Setuju Pak RT.
Sumpah pocong, Bu. Iya, Mbak. Karena saya merasa tidak melakukannya, saya pun bersedia, Mbak, sumpah pocong. Lakukan itu. Innalillahi wa inna Kenapa kamu ninggalin ibu seperti ini, nak? Hendra, bangun. Mirna, bangun. Anak dan menantu saya meninggal, Mbak. Meninggal dengan tragis. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Istighfar, Bu. Istighfar, Bu. Semua yang terjadi sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Istighfar. Lalu, Bu, setelah anak dan mantu Ibu meninggal, apa yang terjadi, Ibu? Saat pemakaman, saya dan warga terkejut, Mbak. Terkejut kenapa, Bu? Saya melihat liang kubur anak dan mantu saya, Mbak. Hendra anak saya, Mbak. Kenapa, Bu? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ibu gak menyangka, nak, melepaskan kamu dalam keadaan seperti ini. Ya Allah, ampunilah dosa anak hamba ya. Jangan engkau siksa seperti ini. Sesungguhnya engkau Zat yang Maha Pengampun dan Penyayang. Amin. Ini pasti almarhum semasa hidup banyak ngelakuin dosa. Shh, jangan keras-keras. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersama. Sekarang ibu minta ke klinik, Bu, tahu nggak, Bu? Klinik itu butuh duit. Dokter mahal, obat mahal. Duitnya dari mana? Udah ya, Bu. Aku tahu ibu sengaja akan balas dendam. Ibu mana menakutin aku kan? Jadi pura-pura jadi pocong kayak gitu. Kamu pakai tali pocong untuk dagangan kita. Itu musyrik, nak. Allah akan marah. Alah, ibu tuh so suci banget ya. Lagian ibu ngapain ngomong kayak gitu? Ibu juga nikmatin duitnya, beli obat sana sini. Ibu tuh munafik, tau nggak? Munafik. Ibu. Hendra. Mirna. Hendra. Ibu. Mirna. Hendra. Ibu. Hendra. Mirna. Kalau kita ibu sakit. Ibu. Maafin Hendra. Hendra udah jahat sama ibu. Hendra udah ngelukain hati ibu. Hendra udah jadi anak yang durhaka. Maafin Hendra ya, Bu. Maafin Mirna, ibu. Mirna udah nyakitin hati ibu. Mirna udah nyakitin ibu. Mirna minta maaf, Bu. Bu, tolong! Bu! Ibunya! Jangan pergi,
Mimpi saya itu seperti nyata, Mbak. Saya melihat anak dan menantu saya merintih kesakitan. Minta ampun dan minta tolong sama saya, Mbak. Tapi dalam mimpi itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa, Mbak. Ibu, saya turut berduka, Ibu Tuti, ya Allah. Dan saya turut merasakan kepedihan hati Ibu. Seorang ibu ditinggal oleh anak dan mantu untuk selama-lamanya. Yang tabah ya, Bu. Saya terus berdoa meminta pada Allah agar Allah memberikan ampunan pada anak dan mantu saya. Ya Allah, aku datang dengan kerendahan hati, memohon ampunan dengan air mata dan hati penuh cinta. Jika anakku lalai, ya Allah, tuntunlah ya Allah kembali ke jalanmu. Ya Allah, ampunilah dosanya sebagaimana Engkau Zat yang Maha Pengampun. Amin, amin ya Rabbal. Walaupun saya duduk di kursi roda, Mbak, saya masih tetap melanjutkan jualan bubur di depan rumah saya. Walaupun tidak seramai dulu, tapi saya selalu bersyukur. Kamu sungguh adalah seorang perempuan yang sangat tangguh, Ibu. Saya hanya bisa mendoakan supaya Ibu Tuti diberikan umur panjang, kesehatan dan juga rezeki ya Ibu ya. Amin. Dan terima kasih banyak yang sudah hadir dan membagikan kisahnya kepada para pemirsa. Ya, Mbak. Sehat selalu, Bu. Pemirsa, kita tak mungkin ada di dunia ini tanpa seorang ibu. Cinta dan kasihnya takkan pernah hilang, meski perih dan lelah yang ia rasakan. Maka jangan pernah engkau menyakiti hatinya, karena balasan Tuhan pasti nyata. Dan pemirsa, kini kami mengajak Anda untuk membagikan kisah nyata Anda yang dapat menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi para perempuan hebat lainnya. Cerita yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia, pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.